anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Tidak ada? Oke. Nihil ya, alhamdulillah. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang teks argumentasi. Ada yang masih ingat apa itu teks argumentasi? Iya, teks argumentasi adalah jenis teks yang digunakan untuk mengemukakan pendapat atau argumen. Benar sekali. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Ada yang udah tahu? Ada yang udah membaca teks berita? Di koran, di web misalnya, sudah ada? Iya, teks berita itu apa teman-teman? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami unsur-unsur dalam teks berita. Selanjutnya, menganalisis struktur teks berita. Dan yang terakhir, menyajikan teks berita dengan kaidah yang benar. Lalu, apa itu teks berita? Teks berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi masyarakat melalui media cetak atau elektronik. Nah, suatu teks bisa dikategorikan sebagai teks berita, tentunya ada ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya ada yang pertama, aktual. Aktual itu terbaru. Lalu faktual. Faktual itu berdasarkan kenyataan. Yang ketiga, menarik dan penting. Dan yang terakhir, memenuhi unsur adiksi-ba. Oke, ada yang tahu adiksi-ba? Adiksi-ba adalah apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa dan bagaimana. Iya. Nah, dalam struktur teks berita dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kepala berita. Kepala berita itu merupakan bagian yang paling penting yang menjawab adiksi-ba. Lalu ada leher berita. Leher berita menjelaskan lebih lanjut tentang informasi bab dari kepala berita. Lalu ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini adalah detail tambahan dari konteks berita. Struktur dari teks berita ini berbentuk piramida terbalik ya teman-teman. Informasi utama di awal dan detail tambahan di bagian akhir. Jadi kayak mengerucut segitiga terbalik. Gitu. Nah, di sini Ibu ada contoh dari teks berita berjudul Perbedaan SBMPTN dan SNBT 2023. Bagaimana mekanismenya? Nah, Ibu baca dan kalian simak, oke? Jakarta. Adanya aturan baru terkait skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN membuat beberapa sistem seleksi yang lama mengalami perubahan. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN memiliki perbedaan mekanisme dengan seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Apa perbedaan SBMPTN dan SNBT? Tertuang dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. SNBT menjadi proses seleksi masuk PTN yang meliputi teks terstandar berbasis komputer yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Seleksi masuk PTN 2023 ini nantinya sudah tidak lagi dilaksanakan
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT, SNBT, dan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru PTN ke depan berada di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BPPP. Perbedaan SBMPTN dengan SNBT, mekanisme SBMPTN diantaranya yang pertama, calon mahasiswa yang mengikuti SBMPTN wajib menjalani tes kemampuan akademik atau TKA, tes potensi skolastik atau TPS, dan tes bahasa Inggris. Lalu yang kedua, peserta SBMPTN 2022 dibagi ke dalam 3 kelompok ujian sesuai program studi yang dipilih, yaitu A. Sains dan Teknologi atau Saintek dengan materi berupa TKA, Saintek Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi, ujian TPS, dan Bahasa Inggris. Yang kedua, Sosial dan Humaniora atau Soshum, materinya berupa TKA, Soshum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi, ujian TPS, dan juga Bahasa Inggris. Yang ketiga, campuran, materinya berupa TKA Soshum, TKA Saintek, ujian TPS, dan Bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, materi dalam SBMPTN 2022 cenderung berfokus pada hafalan, bukan penalaran. Mekanisme dari SNBT. Pada SNBT, tes kemampuan akademik atau TKA dihapuskan sehingga peserta tidak lagi berfokus pada mata pelajaran sesuai dengan kelompok-kelompok ujian Soshum, Saintek, atau campuran itu. Nah, pada seleksi masuk PTN. Yang kedua, materi teks SNBT berfokus pada tes skolastik untuk mengukur kemampuan siswa dalam beberapa hal, yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, SNBP lebih menekankan penalaran ketimbang hafalan. Lalu, jumlah kuota SNBT. Jumlah kuota SNBT antara kuota PTN dan PTN Badan Hukum atau PTNBH dibedakan pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB PTN. Daya tampung SNBT tercantum dalam pasal 15 ayat 3 Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Bagi SNBT di kampus PTN, daya tampung minimalnya 40%. Sementara itu, daya tampung SNBT di kampus PTNBH yaitu minimal 30%. Lalu peraturan baru dalam SNBT. Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 juga menjelaskan aturan terbaru mengenai skema SNBT. Berikut aturannya. Yang pertama, calon mahasiswa dapat mengikuti tes SNBT sebanyak 2 kali. Ketentuan yang tercantum pada pasal 6 ayat 3 menjelaskan bahwa SNBT dapat dilaksanakan beberapa kali dalam tahun berjalan dan setiap calon mahasiswa dapat mengambil kesempatan paling banyak 2 kali tes. Lalu yang kedua, PTN dapat menambahkan persyaratan tambahan portofolio untuk prodi seni dan olahraga. Nah, PTN dapat menambahkan persyaratan SNBT mengenai portofolio untuk prodi yang membutuhkan keterampilan fisik seperti prodi seni dan olahraga. Namun, pihak PTN tetap harus mengajukan penambahan persyaratan kepada kementerian. Aturan ini tersemat pada pasal 17 ayat 2. Pasal 7 ayat 2. Nah, dari contoh berita yang sudah Ibu bacakan tadi, kita bisa mencermati apa unsur-unsur dari teks beritanya. Yang pertama dari judulnya dulu. Judulnya tadi perbedaan SBMPTN dan SNBT 2023, bagaimana mekanismenya. Nah, sumbernya itu sudah tercantum. Lalu unsur beritanya apa? Apa di sini menjelaskan tentang
perbedaan sistem SBMPTN dan SNMPTN. Lalu, siapanya itu calon mahasiswa Indonesia, di mana? Di seluruh Indonesia. Lalu kapan? Kapannya pada tahun 2023. Lalu mengapa? Mengapanya perubahan kebijakan seleksi masuk PTN? Bagaimana? Dijelaskan dalam sistem baru SNMPTN. Nah, dari penjelasan unsur-unsur berita yang sudah Ibu cantumkan di PPT ini, nah kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya kalian akan diskusi tentang teks berita yang sudah kalian temukan dari sumber online, lalu identifikasi unsur adiksimbanya, dan yang ketiga analisis struktur teks beritanya, dan sajikan diskusi kalian ke dalam Google Dokumen. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Berhubung waktunya sudah mendekati jam pulang sekolah, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penugasan kalian, hasil diskusi kalian dari Google Dokumen akan dibahas besok, oke? Nah, pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Bila ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Jika tidak ada, Ibu cukupkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.